Halo brosis, penikmat rebahan dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah kalau baik, berarti sama seperti kemarin, doa saya terkabul. Amin. Oke brosis, untuk kesempatan kali ini nih, kita akan bersama-sama mereview atau membedah ya kan salah satu film yang bergenre ini kali ya, samurai kali ya, yang berjudul Warrior's Way. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pendekar pedang tangguh tak terkalahkan, yang menghabiskan begitu banyak waktunya untuk menjadi seorang jagoan pedang. Dan saat tertinggal hanya satu klan yang merupakan musuh bubuyutannya, dia malah tidak tega menghabisi bayi si pemimpin klan, meski sang pemimpin dan para pengawalnya sudah berhasil dia kalahkan. Demi coba melupakan masa lalunya yang kelam, dia dengan membawa si bayi kemudian berlayar ke arah barat, menemui sahabatnya yang sudah lama tinggal di sana. Tibalah dia di tempat tujuan ya. Di sana ternyata sahabatnya membuka usaha laundry. Namun sayang, si sahabat yang dicarinya sudah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi. Itu dia ketahui dari si cebol yang sempat ditemuinya. Malamnya si jagoan, kita sebut saja Ruli ya kan, biar makin jos, tiba-tiba diserang oleh seorang bule cewek nih. Dan pada akhirnya mereka menjadi sahabat. Si cewek kemudian membantunya untuk membereskan laundry yang sudah lama ditinggalkan oleh temannya tersebut. Si cebol dan si wanita ternyata merupakan pengelola semacam sirkus yang selalu sepi pengunjung. Di saat ada waktu kosong, si cebol kemudian mengajak Ruli berkeliling melihat-lihat tempat sirkusnya. Karena emang sahabat si Ruli dulunya juga adalah sahabat karibnya. Malamnya Ruli mengunjungi rumah si cewek, kita sebut saja Ayu. Si Ayu lalu menceritakan kisah masa lalunya pada si Ruli. Gak menunggu lama, pendekar pedang menjadi akrab dengan para warga kota tua tersebut. Mereka saling berbagi banyak hal bersama. Sejak kedatangannya, kota tua dan kumuh tersebut perlahan mulai menjadi lebih semarak dan berwarna. Di suatu sore saat si pendekar pedang dan si cebol sedang ngopi santai ya kan di teras rumah, Ruli melihat si wanita mengunjungi pesara keluarganya. Dia pun bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi pada si Ayu? Si cebol pun kemudian menceritakan kisah hingga si Ayu kini hidup sendirian. Ternyata di masa lalu, keluarga Ayu pernah mengalami perampokan yang sebenarnya disaksikan oleh para penduduk kota, namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Perampokan tersebut membuat kedua orang tua Ayu dan seorang adiknya terbunuh. Ayu sempat tertembak, namun akhirnya bisa diselamatkan setelah para perampok itu pergi. Di suatu malam Ayu kemudian bertanya, kenapa si Ruli ini dijuluki sebagai seruling kesedihan. Dia bisa tahu julukan tersebut karena pernah diceritakan oleh teman si Ruli. Ruli pun kemudian bilang kalau dia mendapati julukan tersebut karena saat dia menggorok leher korbannya. Buset dah, kejam amat. Suara terakhir yang keluar terdengar seperti suara seruling penuh kesedihan. Dia juga bilang kalau dulunya dia menjadi seorang anggota klan tersebut hanya agar bisa menjadi kuat. Karena pernah di suatu waktu saat dia membantu ayahnya berkebun, datang seorang ahli pedang menghabisi ayahnya hanya untuk mencoba ketajaman pedangnya. Buset, ini lebih kejam. Karena itulah dia menjadi sangat marah, dendam, dan lalu bergabung dengan klan seruling kesedihan. Ternyata tanpa diketahui, para anggota klan seruling sedih tiba-tiba datang mencarinya hingga ke barat. Ini dikarenakan karena bayi yang harusnya menjadi target operasinya malah dia selamatkan dan dia ungsikan ke arah barat. Hari-hari kembali dilalui si Ruli, si ahli pedang dengan normal. Dia bekerja di tempat usaha laundry yang ditinggalkan oleh almarhum sahabatnya. Sambil sesekali di waktu senggang dia melatih Ayu untuk menggunakan senjata tajam dan ketangkasan bela diri. Di suatu malam saat para warga kota merayakan Natal dengan meriah, datanglah segerombolan perampok yang belasan tahun lalu telah menghabisi keluarga si Ayu. Semua warga kota hanya terdiam menyaksikan para perampok itu berulah, termasuk Ruli. Itu dikarenakan hanya demi untuk melindungi warga kota. Gimana pun mereka nggak boleh gegabah. Namun si Ayu yang terlanjur termakan dendam nih, akhirnya nekat menemui si ketua perampok untuk membalaskan dendamnya. Namun sayang, dengan mudah dia malah ditangkapi. Untung datang Ruli menyelamatkannya. Ayu lalu mengejar si bos perampok. Lemparan pisaunya tepat mengenai target, tapi saat diperiksa, ternyata itu bukan si bos,
mereka sudah berganti peran untuk meloloskan diri dari amukan warga kota yang marah. Karena peristiwa tersebut, Ruli si jagoan pedang akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota. Sebab, jika dia tetap ada di situ, maka keselamatan para warga akan terancam. Sebab, pedang yang selama ini dia segel sudah kembali dia buka saat menyelamatkan si Ayu. Para anggota klan bisa mengetahui di mana dia hanya dengan mendengarkan sabetan pedangnya. Sakti asli ini ya. Namun si Cebol salah paham, dia mengira itu dikarenakan kolonel si perampok akan datang membawa semua anak buahnya. Makanya dia menahan si Ruli karena dia dan semua warga kota telah memutuskan untuk memberikan perlawanan. Ternyata ada di antara beberapa warga kota yang dulunya merupakan mantan kriminal, salah satunya Pak Tua Pemabuk. Dia berhenti menyentuh senjata karena diminta oleh sang kekasih saat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Itu juga dia ceritakan saat malam bersama si jago pedang. Dia bilang kekuatan cinta seorang wanita lah yang membuatnya menjadi seperti sekarang, man ya. Wow, ini nih, gue demen nih. Karena wanita, dia berhenti menjadi seorang jahat. Karena kehilangan wanita yang dia cintai juga lah yang merubahnya menjadi seorang pemabuk seperti sekarang ini. Ya emang cinta itu benar-benar aneh kadang ya. Keesokan harinya para warga kota mulai berkumpul ya. Mereka mengenakan pakaian kebesaran masing-masing. Dengan persenjataan seadanya, mereka bersumpah akan memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Di kejauhan nampak debu berterbangan diakibatkan ada begitu banyak pasukan perampok yang berkumpul. Dengan bersorak gembira, formasi pertama bergerak menyerang kota. Namun saat kuda-kuda mereka menginjak tanaman bunga, boom! Terdengar ledakan dahsyat yang memporak-porandakan semuanya. Pak Tua Sniper menembaki dinamit yang sudah terpasang dari kejauhan. Pasukan perampok yang berhasil selamat tersadar penuh kebingungan. Setengah linglung dengan jarak pandang yang terbatas, Ruli si pendekar pedang dengan leluasa membantai satu persatu mereka yang masih tersisa. Pasukan lapis 2 perampok akhirnya merengsek masuk ke kota. Mereka nggak sadar nih kalau ternyata mereka justru masuk ke dalam jebakan Batman. Selanjutnya bisa ditebak. Dari ketinggian, Pak Tua si Sniper bisa dengan mudah merobohkan mereka satu persatu. Selain itu juga ledakan beberapa dinamit menambah semaraknya acara menjebak tersebut. Namun sayang, 1000 kali sayang, karena mengira mereka telah berhasil melumpuhkan semua lawan, para warga kota malah keluar dari persembunyian mereka. Maka jadilah mereka malah ditembaki balik oleh para perampok. Keasikan dikejar dan saling mengejar, para perampok dan warga kota tidak menyadari kalau para anggota klan kesedihan pun sudah ada di sana. Kecerobohan dilakukan oleh salah seorang perampok yang menembaki pemimpin klan. Itu membuat ketua klan murka dan lalu memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi para perampok. Maka terjadilah adu jotos sengit di antara gerombolan perampok vs anggota klan seruling kesedihan. Sedang para warga kota memilih jalan aman ya, dengan masuk dan bersembunyi di gedung-gedung dekat situ. Ayu dan si Cebol pun berusaha kabur menyelamatkan si bayi. Di belakangnya, Ruli si jago pedang terus memberikan perlawanan pada anggota klan yang mencoba mengejar. Namun sayang, saat berada di dalam gedung, si Pak Cebol yang dipercaya untuk menjaga si bayi lucu malah ditembaki oleh ketua perampok. Si bayi pun dia bawa pergi masuk ke dalam gedung dikawal beberapa perampok bersenjata. Si pemimpin perampok mengira dengan mengandalkan kawalan dia bisa lolos. Di luar ruangan, lampu-lampu tiba-tiba aja padam. Disusul munculnya sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat melumpuhkan para penjaga. Setelah itu si bayangan yang ternyata adalah jago pedang lalu masuk ke dalam ruangan. Tanpa basa-basi si pemimpin perampok langsung dia lumpuhkan guna menyelamatkan bayi mungil yang saat itu ada dalam genggaman si bos perampok. Ternyata di sana juga hadir Ayu yang berniat ingin membalaskan dendam. Waktu dan kesempatan pun kemudian diberikan. Ayu dan si bos pun terlibat adu jotos sedang si Ruli pendekar pedang hanya menyaksikannya dari jauh. Ya mungkin dia pikir sekalian latihan kali ya.
Setelah bergulat cukup lama, Ayu pun akhirnya memenangkan perkelahian dengan si bos perompak harus meregang nyawa di tangannya. Keluar dari ruangan, si pendekar pedang, Ayu beserta si bayi lucu rupanya sudah ditunggui oleh ketua klan seruling kematian yang tetap kekeh nih ingin menyuruh Ruli menghabisi si bayi, namun ditolak mentah-mentah. Mengakibatkan harus terjadi adu duel hidup mati antara murid dan si guru. Dan syukurnya, Ruli si ganteng yang juga jago pedang ini berhasil membungkam gurunya yang haus darah. Namun itu bukanlah akhir dari kisah sedih film ini ya brosis ya. Dikarenakan mau tidak mau si jago pedang harus meninggalkan Ayu dan si bayi lucu bersama beberapa warga kota yang tersisa. Saat ditanya kenapa oleh si Pak Tua Sniper, Ruli si dewa pedang bilang, itu terpaksa dia lakukan untuk menyelamatkan mereka semua. Para anggota klan seruling kematian akan terus memburu si bayi. Namun mereka hanya bisa tahu posisinya dari suara kibasan pedang si dewa pedang, bukan oleh suara si bayi. Makanya dia memilih pergi sejauh mungkin agar ketika anggota klan memburunya, mereka hanya akan mendapatinya seorang diri tanpa si bayi lucu. Dan benar saja ya brosis, bahkan sampai ke kutub utara pun buset, si jagoan pedang masih saja terus diburu oleh para anggota klan seruling kematian. Film pun berakhir. Oke brosis, kaum santuy yang semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkahi olehnya. Demikian tadi ya kan ada acara review kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Biar di kesempatan yang akan datang ya kan seperti biasanya. Kalau misalkan saya mengupload video-video terbaru lagi, teman-teman sudah bisa ya kan mendapatkan pemberitahuannya. Sampai jumpa di review film yang akan datang. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and bye.